Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Saya melihat bahwa serigala raksasa akan melangkah maju lagi dan tersapu oleh Zhu Hengyu. "Dachang, pergi!" Zhu Hengyu berteriak pada Zhu Dachang di belakangnya. Zhu Dachang juga tidak ambigu, melemparkan beberapa ayam panggang yang tersisa di tanah, membawa Zhu Hengyu, memutar kepalanya dan berlari. Tetapi serigala raksasa itu tampak seperti mereka berdua, dan merasa sedikit terkejut, mereka tidak menyangka mereka tergelincir begitu cepat. Zhu Dachang baru saja makan ayam panggang, tetapi dia penuh energi, dan ada yang mengejar tentara di belakangnya. Pada saat ini, Zhu Dachang bepergian di hutan, tetapi dia tidak lambat. Zhu Hengyu duduk di punggung Zhu Dachang dan tersenyum dan berkata, "Dachang, ayo." Zhu Dachang berlari dengan kekuatan penuh saat ini, dan tidak punya waktu untuk khawatir tentang kata-kata Zhu Hengyu. Bahkan, Zhu Hengyu sengaja membunuh burung itu, berharap Zhu Dachang akan memakannya. Dengan cara ini, aroma akan menarik binatang buas di sekitar, sehingga Zhu Dachang makan lagi, dan dikejar oleh binatang buas. Zhu Dachang bukan orang bodoh. Setelah berlari sebentar, dia bereaksi, tetapi dia memarahi ibunya, tetapi tidak mengatakan apa-apa di mulutnya. Kedua lelaki dan satu serigala dengan cepat mengembara melintasi hutan, yang mengejutkan banyak burung terbang. "Zhu Hengyu, kamu tunggu aku." Zhu Dachang akhirnya bernafas dan berkata dengan getir. Hanya saja Zhu Dachang tidak menghapus Zhu Hengyu, atau dia terus berlari di belakangnya. Bahkan, Zhu Dachang hanya mengatakan itu di mulutnya, dan dia marah, jadi lebih murah untuk meletakkannya di mulutnya. "Haha, Dachang, ayolah, setelah level ini, aku akan membiarkanmu mencoba kerajinan adik perempuanku. Kamu masih punya saudara perempuan?" Zhu Dachang bertanya sambil terengah-engah. "Bukan itu, kakakku tidak hanya baik hati, tetapi juga pandai memasak. Rasa itu benar-benar. Apakah masakan adikmu benar-benar enak?" Zhu Dachang bertanya. "Itu wajar. Ketika kita melewati level ini, aku akan membiarkan adikku memasak makanan dan memperlakukanmu dengan baik," kata Zhu Hengyu sambil tersenyum. "Oke, berjuang untuk makanan." Zhu Dachang mempercepat lagi. "Oh, Dachang, hati-hati." Zhu Hengyu berpura-pura marah setelah disentuh oleh belalai berkali-kali. Zhu Dachang tidak menjawab, tetapi hanya berlari ke depan, dan pergi ke jenis tempat dengan cabang-cabang. Zhu Hengyu sangat menderita karena ditabrak cabang pohon. "Dachang, aku salah, aku tidak punya ngengat ini lagi." Zhu Hengyu memohon ampun di punggung Zhu Dachang. Zhu Dachang kemudian mengubah rute, tidak lagi mencari cabang. Keduanya telah berjalan selama 2 jam. Rao adalah kekuatan fisik Zhu Dachang yang luar biasa, saat ini benar-benar tidak dapat memanjat. Zhu Dachang tersandung, salah satunya ceroboh dan tersandung cabang. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang keduanya jatuh dengan berat. Zhu Hengyu berteriak dan berdiri dengan keras. Pada saat ini Zhu Dachang lelah dan berdiri. Melihat penampilan Zhu Dachang, Zhu Hengyu merasa bersalah. "Dachang, maafkan aku, biarkan aku memberikannya kepadamu selanjutnya. Kamu punya babi menyusui dan ayam panggang hari ini. Ayo coba daging panggang serigala lagi kali ini." Zhu Hengyu berjalan ke Zhu Dachang dan berkata sambil tersenyum. "Ayo." Zhu Dachang terkesiap. Zhu Dachang melihat ekspresi percaya diri Zhu Hengyu dan menelan kembali kata-kata aslinya, dan emosi aneh di hatinya mulai menyebar. Ini adalah kepercayaan dari saudara-saudara. Melihat mata percaya Zhu Dachang, Zhu Hengyu berdiri di depan Zhu Dachang, berdiri di dekat pedang, menunggu serigala raksasa di belakangnya. Segera, serigala raksasa mengikuti. Saya melihat bahwa serigala raksasa juga terengah-engah, jelas sangat sulit untuk dikejar. Zhu Hengyu berdiri di tanah dan menatap serigala raksasa tanpa ekspresi. Giant Wolf juga menatap Zhu Hengyu sambil terengah-engah. Kedua belah pihak tahu dengan jelas bahwa hanya satu dari mereka yang akan bertahan hari ini. Tetapi serigala raksasa itu tidak terluka, dan Zhu Dachang telah mencapai batasnya, dan Zhu Hengyu juga mengalami cedera pada tangan dan kakinya. Melihat Zhu Hengyu yang berdiri melawan pedang, jejak jijik melintas di mata serigala raksasa, jelas dia tidak menaruh Zhu Hengyu di matanya. Lagi pula, Warcraft hanyalah Warcraft, dan kecerdasannya tidak bisa mengimbangi iblis yang sebenarnya. Serigala iblis telah terpesona oleh mangsa di depannya, dan dia sudah lama lupa siapa yang mati Raja Babi Hutan yang membiarkannya lari. Hanya saja, serigala iblis masih berniat memiliki sedikit spiritualitas, meskipun dia mencibir matanya, dia tidak bergegas ke depan. Pada titik ini Zhu Dachang terengah-engah di tanah, masih belum melambat. Namun, dia terlalu malas untuk bahkan menatapnya dari belakang, hanya menyesuaikan napasnya sendiri, sehingga dia bisa pulih sesegera mungkin. Zhu Dachang mempercayai Zhu Hengyu, meskipun keduanya hanya saling kenal sejak lama. Tapi keduanya juga harus lulus ujian bersama.
Jelas kesabaran Warcraft tidak sebagus Demon Rache. Serigala Iblis akhirnya tidak bisa membantu tetapi menyerang Zhu Hengyu. Hanya saja Zhu Hengyu tidak bisa membuatnya begitu mudah, jadi dia mengangkat pedangnya. Serigala Iblis masih memiliki ketakutan di dalam hatinya. Setelah beberapa putaran pengujian tentatif, satu orang dan satu binatang gagal membuat kemajuan. Zhu Hengyu masih terburu-buru untuk mencari peluang, mencari kesempatan untuk membunuh pedang itu. Serigala Iblis semakin marah, dan dia tidak bisa menekan keliaran hatinya. Dengan lolongan, serigala iblis berhenti menyelidik dan memimpin dalam menyerang. Saya melihat serigala ajaib membuka mulut besar dari baskom darah dan datang tepat di belakang leher Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak panik, dia mengangkat pedangnya dan menusuk dan ujung pedangnya menunjuk langsung ke tenggorokan iblis. Langkah ini juga merupakan langkah Zhu Hengyu yang tak berdaya, karena di belakangnya ada Zhu Dachang yang terengah-engah. Jika Zhu Hengyu berkelit, Zhu Dachang pasti akan mati. Tapi kali ini serigala ajaib agak malu, meskipun dia bisa membunuh Zhu Hengyu saat ini, dia juga harus mati. Serigala iblis hanya bisa membalikkan tubuhnya di udara, memancarkan pukulan mematikan Zhu Hengyu. Menonton serigala ajaib menghindar, Zhu Hengyu tertawa, masih tenang. Namun, Zhu Hengyu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi berdiri diam. Di satu sisi, itu untuk melindungi Zhu Dachang, di satu sisi, ia juga lemah secara fisik. Serigala iblis menstabilkan tubuhnya, melihat penampilan Zhu Hengyu yang tenang, dengan sedikit amarah muncul di matanya. Satu melintas dan menyerang lagi, tapi kali ini membentangkan cakarnya serigala. Aku melihat Zhu Hengyu menebas lagi, dan iblis itu buru-buru melompat pergi dan melarikan diri dari pedang Zhu Hengyu lagi. Setelah mendarat, serigala iblis melintas beberapa kali dan mengulurkan cakar serigalanya lagi, mencoba menyerang Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga tidak ambigu, memotong bolak-balik, menunjuk kepala serigala setiap saat. Zhu Hengyu juga tahu bahwa serigala iblis ini tidak sederhana, jadi meskipun setiap pedang menunjuk langsung ke serigala iblis dapat melarikan diri dengan lancar. Zhu Hengyu sebenarnya hanya menunggu saat kritis itu. Serigala iblis hanya bisa menghindarinya dengan berkedip bolak-balik, dan tidak berani menggunakan kepalanya untuk mengambil pedang di tangan Zhu Hengyu. Itu hanya beberapa serangan yang datang dan pergi, dan semua kembali tanpa hasil, dan serigala iblis mulai merasa kesal. Zhu Hengyu masih berdiri di atas pedangnya, senyumnya semakin kuat. Ini juga taktik di hatiku, sehingga serigala ajaib semakin kesal, dan Zhu Hengyu dapat menemukan cacat itu dan membunuhnya dalam satu pukulan. Melihat serigala iblis, dia benar-benar kesal. Saya melihat serigala ajaib melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa Zhu Dachang di belakang Zhu Hengyu masih jatuh ke tanah terengah-engah, dia tidak bisa tidak berpikir. Serigala iblis adalah kilasan lagi, bergegas ke Zhu Hengyu. Sama seperti Zhu Hengyu mengangkat pedangnya, serigala iblis adalah tubuh yang berkedip, berbalik, dan bergegas ke Zhu Dachang di belakang Zhu Hengyu. Binatang buas yang baik. Zhu Hengyu melihat pedang itu, dan mengangkat pedangnya lurus menikam dirinya di belakangnya pada sudut yang aneh. Melihat serigala iblis, dia hanya bisa berkedip lagi dan mundur. Pada saat ini, Zhu Dachang sedang berbaring di tanah, seolah tidak ada yang lain, masih terengah-engah di sana tetapi tidak sekuat sebelumnya. Dachang, kamu baik-baik saja. Zhu Hengyu meminta Zhu Dachang untuk memblokir pukulan serigala ajaib. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan, aku akan istirahat sebentar. Kata Zhu Dachang. Oke, kamu istirahat saja. Saat aku menyelesaikan serigala ajaib ini, ayo makan daging serigala panggang. Zhu Hengyu tidak melihat ke belakang, menatap serigala ajaib setiap gerakan dan berkata kepada Zhu Dachang. Ketika Zhu Dachang mengangkat tangannya, dia menanggapi Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mengabaikannya dan terus menatap pergerakan serigala iblis. Serigala iblis ini juga sangat licik. Saya tidak melawan Zhu Hengyu, tetapi hanya menyerang bolak-balik, ingin mengkonsumsi kekuatan fisik Zhu Hengyu. Dan Zhu Hengyu memang lemah secara fisik saat ini. Zhu Hengyu melihat bahwa bentuknya semakin buruk, tetapi dia tidak lagi ragu-ragu. Saya melihat Zhu Hengyu berteriak, Dachang. Hati-hati. Kemudian sosok itu melintas dan mulai mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya trik ini yang penuh dengan kekurangan. Melihat Zhu Hengyu akhirnya bergerak, serigala iblis melompat mundur, dan kemudian berbalik, tetapi itu datang ke Zhu Dachang di belakang Zhu Hengyu. Zhu Dachang baru saja berdiri saat ini, di mana ia menangkis serigala iblis ini dengan bergegas. Melihat bahwa serigala iblis hendak menggigit dirinya sendiri, Zhu Dachang benar-benar terlambat untuk menghindar dan hanya bisa mengangkat lengannya untuk menghalangi. Baru saja, pedang besi berkarat menusuk aneh dari belakang Zhu Dachang. Ternyata Zhu Hengyu tidak tahu kapan dia datang di belakang Zhu Dachang. Serigala iblis yang sudah ada di udara tidak bisa lagi mengelak saat ini. Pedang panjang itu menembus langsung ke perut serigala. Satu pukulan akan membunuh. Zhu Dachang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia disiram darah serigala lagi. Merasa hangat, Zhu Dachang membuka matanya. Melihat serigala ajaib yang bergerak di tanah, Zhu Dachang menghela nafas lega, Emma. Membuatku takut. Zhu Dachang menoleh ke Zhu Hengyu lagi dan berkata, saudaraku, ilmu pedangmu sungguh menakjubkan.
Zhu Hengyu tersenyum sedikit, lalu jatuh. Hengyu, kamu baik-baik saja. Zhu Dachang bergegas maju untuk mendukung Zhu Hengyu. Tidak apa-apa, batuk-batuk. Zhu Hengyu batuk 2 kali dan melanjutkan, ini sedikit lemah dan tidak bisa mengikuti. Zhu Dachang mengamatinya sebentar, dan melihat Zhu Hengyu benar-benar bukan masalah besar, jadi dia lega. Melihat tubuh serigala iblis yang jatuh ke tanah, Zhu Dachang bertanya, apakah daging serigala ini enak? Seharusnya tidak apa-apa, Zhu Hengyu berkata dengan ragu. Di mana keduanya makan daging serigala, mereka tidak bisa membantu tetapi berbisik. Tapi karena sudah ada di depannya, Zhu Dachang juga lapar, dia hanya menyalakan api unggun dan langsung dipanggang. Saya melihat Zhu Dachang menangani 2 kaki serigala dengan 2 pukulan dan 2 divisi, dan meletakkannya di atas api untuk mulai memanggang. Setelah beberapa saat, aroma itu keluar. Baunya harum, kata Zhu Dachang sambil mencium aroma dan air liur. Ini sangat harum. Setelah beberapa pertempuran, Zhu Hengyu juga agak lapar saat ini. Setelah beberapa saat, kedua kaki serigala dipanggang. Ini, Zhu Dachang menyerahkan kaki serigala kepada Zhu Hengyu yang masih terbaring di tanah. Zhu Hengyu bukan omong kosong, hanya berbaring di tanah, mengambil kaki serigala dan makan. Yah, benar-benar harum. Zhu Hengyu menggigit dan tidak bisa menahan nafas. Setelah melihat ini, Zhu Dachang buru-buru menggigit kaki serigala di tangannya. Wangi, benar-benar harum. Zhu Dachang, yang masih ragu-ragu, tidak bisa menahan mulutnya dalam sekejap dan memakannya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, kedua kaki serigala dibersihkan oleh 2 pria itu. Karena ukuran serigala iblis ini benar-benar tidak kecil, Zhu Hengyu tidak bisa memakannya setelah makan hanya setengahnya. Zhu Dachang yang layak bentuk tubuhnya, kedua kaki serigala di tangannya dan sisa separuh kaki serigala Zhu Hengyu dimakan ke dalam perutnya. Setelah keduanya selesai makan, mereka beristirahat sejenak dan mulai bergerak. Hengyu, apa menurutmu kita bisa mengejar ketinggalan? Zhu Dachang bertanya sambil berlari di hutan. Bagaimana aku tahu? Zhu Hengyu mengerutkan kening, menatap langit yang terhalang oleh dedaunan. Saya pikir itu harus di sore hari saat ini. Seharusnya hampir sama. Zhu Hengyu tidak yakin. Hei, Karena akhirnya belum diumumkan, maka terus lari. Zhu Dachang terus menghela nafas dan berkata. Keduanya berhenti berbicara, Zhu Hengyu menyisihkan beberapa cabang tertutup dan pergi ke Zhu Dachang di punggung Zhu Dachang. Zhu Dachang berjalan cepat di hutan. Keduanya berlari sepanjang setengah jam. Beristirahat dan beristirahat. Zhu Dachang tersentak, menurunkan Zhu Hengyu, dan duduk di tanah. Zhu Hengyu tidak bisa berdiri di tanah, jadi dia menyaksikan gerakan di sekitarnya. Di mana kamu belajar teknik pedang? Zhu Dachang duduk di lantai terengah-engah, tiba-tiba berpikir bahwa teknik pedang Zhu Hengyu sangat kuat, dan bertanya. Hus. Zhu Hengyu tidak menjawab, tetapi melihat sekeliling dengan waspada, membuat tanda hening kepada Zhu Dachang. Zhu Dachang tidak berbicara ketika dia melihat Zhu Hengyu, dan perlahan berdiri dan datang ke sisi Zhu Hengyu. Ada apa? Zhu Dachang bertanya pelan. Ada yang mendekati kita. Zhu Hengyu berbisik. Zhu Dachang juga menahan napas dan mendengarkan dengan cermat. Benar saja, ada suara yang mendekati mereka berdua, dan suaranya sangat bising. Itu bukan karena kita membunuh serigala iblis dan menyebabkan temannya membalasnya. Zhu Dachang berspekulasi. Zhu Hengyu terus memberi isyarat suara terlarang, mendengarkan dengan cermat. Saat itu, tiba-tiba ada teriakan. Oh, itu adalah serigala yang melolong. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang telah mengubah penampilan mereka. Rumput sialan. Ini paket serigala. Lari. Zhu Dachang berseru. Zhu Hengyu tidak ragu, dia berbalik dan naik di belakang Zhu Dachang. Zhu Dachang melihat Zhu Hengyu duduk dengan kuat, bergegas keluar, dan berlari seumur hidup. Cepat, cepat, Zhu Hengyu mendesak punggung Zhu Dachang sambil melihat ke belakang. Saya melihat beberapa bayangan abu-abu di rumput di belakang saya, hanya beberapa serigala ajaib. Hanya saja Zhu Dachang hanyalah orang biasa tidak peduli seberapa kuatnya, di mana akan menjadi lawan Warcraft di hutan ini. Setelah beberapa saat, dia dikejar oleh serigala iblis. Jangan melihat ke belakang. Kamu hanya harus berlari. Setan serigala, berikan padaku. Zhu Hengyu berkata kepada Zhu Dachang ketika dia melihat bahwa serigala iblis sudah menyusul. Oke, setelah 2 pertempuran sengit, Zhu Dachang sudah mempercayai ilmu pedang Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mengeluarkan pedang besi dari punggungnya, menghadap serigala iblis yang terbang adalah pedang. Serigala iblis menggaruk matanya dan langsung jatuh ke tanah, berjuang. Tetapi jumlah serigala benar-benar banyak. Serigala iblis jatuh, dan beberapa serigala iblis mengikuti. Rao adalah ilmu pedang Zhu Hengyu yang kuat, dan dia tidak bisa menahan serangan terus-menerus dari kelompok serigala ini. Setelah Zhu Hengyu memotong kepala serigala lagi, dia akhirnya menunjukkan kekurangannya. Saya melihat serigala iblis terbang, digigit pantat Zhu Dachang. Oh, Zhu Dachang menjerit. Melihat ini, Zhu Hengyu melihat pedang langsung melalui kepala serigala iblis ini. Dachang, kamu baik-baik saja? Zhu Hengyu bertanya setelah menyelesaikan serigala iblis. Aku berkata, bos, ambil barang-barang di bagian bawah kotakmu.
Jika kamu terus seperti ini, kami akan menjelaskannya di sini. Kata Zhu Dachang sambil berteriak. Sama sekali tidak lambat, dan itu mempercepat lagi. Zhu Hengyu berkata dengan nada meminta maaf di punggung Zhu Dachang, "Dachang, aku minta maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini secara fisik, dan sepasang tinju ini tidak terkalahkan, belum lagi kelompok serigala ajaib ini." Zhu Dachang juga tahu bahwa Zhu Hengyu sudah mencapai batas kekuatan fisiknya, jadi dia baru saja membicarakannya, tetapi dia tetap berdiri. "Kalau begitu lihatlah, aku akan berlari dengan sekuat tenaga." Setelah menyelesaikan pidatonya, Zhu Dachang mencoba yang terbaik untuk mulai bergegas maju. Zhu Hengyu bolak-balik di punggung Zhu Dachang untuk berurusan dengan kepakan serigala iblis. "Saya melihat dua orang dan serigala berlari kencang di hutan antar jemput di antara pepohonan. Faktanya, keduanya tidak bisa mengimbangi kecepatan sebelumnya. Membiarkan kelompok serigala iblis ini mengejar, merangsang potensi Zhu Dachang, dan membiarkan keduanya melakukan perjalanan melalui hutan hingga batasnya. Saat matahari terbenam, serigala iblis yang lambat berhenti mengejar karena kurangnya kekuatan fisik. Pada saat ini, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang sama-sama kelelahan, dan pakaian mereka terdistorsi oleh serigala iblis. Zhu Hengyu lebih baik. Zhu Dachang sekarang pucat dan terengah-engah, benar-benar berjalan secara naluriah. "Dachang, ayolah." Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang di punggungnya dan memberi semangat. Pada saat ini, Zhu Dachang tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu sama sekali. Hanya ada satu keyakinan dalam benaknya bahwa ia ingin mencapai akhir dengan Zhu Hengyu. Berlari lagi sebentar. Setelah keduanya melintasi semak-semak rendah lagi, mereka akhirnya menginjakan kaki di jalan gunung yang berliku. Keduanya mendongak, dan titik akhirnya sudah terlihat. Setelah garis finish, banyak orang sudah berdiri. Su Ziyun berdiri santai di kerumunan berbicara kepribadian, di mana dia tampak seperti baru saja selesai menjalankan jalan gunung. Si Yue juga berdiri diam di sana, ekspresinya masih tidak berubah selama ribuan tahun. Sebagai gantinya, dia melihat Zhu Hengyu dan Zhu Dachang keluar dari hutan, dan si Yue sedikit terkejut. Wang Rui dan Wang Yao ada di antara mereka, dan mereka tampak terkejut ketika mereka melihat Zhu Hengyu dan Zhu Dachang. Keduanya tidak berharap Zhu Hengyu keluar hidup-hidup. Pada 100 meter di dekat ujungnya, itu jatuh. Zhu Hengyu juga tertinggal. "Ayo, dua tempat terakhir tersisa." Su Ziyun memperhatikan keduanya dengan penuh minat di kerumunan. Ketika mereka melihat keduanya jatuh, mereka berteriak pada mereka. Ketika Zhu Hengyu mendengar dua yang terakhir, matanya langsung bersinar. Saya melihat Zhu Hengyu menopang tubuhnya dengan pedang, dan berdiri dengan keras. Kemudian dia tersandung ke Zhu Dachang, "Dachang, mari kita bekerja lebih keras. Ini akan segera berakhir." Zhu Dachang meludahi busa pada saat itu, memalingkan matanya, itu sudah tidak sadar. Melihat ini, Zhu Hengyu melemparkan pedang panjangnya di tangannya, menyeret Zhu Dachang ke ujung yang sulit. Pada akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, Zhu Hengyu akhirnya menyeret Zhu Dachang melewati 100 meter terakhir. Tes telah berakhir. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang, yang menyaksikan akhirnya, mengumumkan. Setelah kepala mengumumkan hasilnya, dua murid muda sudah mendatangi mereka berdua dan mulai memeriksa luka-luka mereka. Setelah kepala mengumumkan hasilnya, dia juga menunjukkan mata yang ingin tahu dan menatap para murid yang memeriksa. Kepala kedamaian pikiran, keduanya tidak bisa mati, tetapi kekuatan fisiknya terlalu berlebihan, hanya beristirahat selama beberapa hari. Murid muda itu dengan hati-hati memeriksa dan berkata kepada kepala-kepala. "Baiklah." Kepala manajer menanggapi, dan kembali ke para penatua dan murid di belakangnya, "Mari kita mulai setelah perawatan." Ya, orang-orang merespons sesuai dengan rencana semula, dan mulai mencari penguji fisik yang lemah dan orang-orang yang terluka oleh serangan binatang buas di hutan dan jalan Panshan. Dan murid-murid yang lewat ini turun gunung satu persatu, menunggu ujian berikutnya 3 hari kemudian. Hanya saja Zhu Hengyu dan Zhu Dachang sama-sama ditarik secara fisik dan tidak bisa bergerak, jadi kepala tim mengatur dua murid dan mengirim mereka turun gunung. Zhu Xiaomei menunggu dengan cemas di tengah orang banyak menyaksikan Zhu Hengyu dan Zhu Dachang dilawan, dan bergegas maju untuk datang ke sisi Zhu Hengyu. "Brother Hengyu, kamu baik-baik saja?" Zhu Xiaomei bertanya dengan ekspresi prihatin. Melihat luka pada Zhu Hengyu, hati Zhu Xiaomei menegang. "Aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati." Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum sambil melihat ekspresi khawatir Zhu Xiaomei. "Tidak apa-apa, lihat luka di tubuhmu." Wajah Zhu Xiaomei sangat ingin, dan air mata sudah muncul di sudut matanya. Zhu Hengyu memandang penampilan Zhu Xiaomei dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Dia menunjuk Zhu Dachang di sebelah jarinya dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda, Zhu Dachang, kami adalah keluarga selama 500 tahun. Apa yang kamu bicarakan?" Zhu Xiaomei tersenyum dan berteriak. "Benar, gadis kecil kita, yang terbaik adalah tertawa." Zhu Hengyu mengangkat tangannya sambil tersenyum, dan menyentuh tanduk kecil Zhu Xiaomei. Setelah pertukaran singkat antara keduanya, Zhu Xiaomei membawa dua murid moyang Jianzong ke gubuk. Dua murid muda, meletakkan Zhu Hengyu dan Zhu Dachang dan pergi.
Itu sedikit mengecewakan bagi Zhu Xiaomei yang ingin menghibur mereka. Namun, masih ada dua bibit sakit yang menunjuk ke diri mereka sendiri, dan Zhu Xiaomei tidak peduli. Hanya saja Zhu Xiaomei, tidak seperti keahlian Zhu Hengyu dalam ilmu pedang, tidak bisa menangkap kelinci sama sekali. Tapi dia mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, sosok putih muncul. Zhu Xiaomei melihat lebih dekat, tapi itu Si Yue. Kakashi. Zhu Xiaomei menangis manis ketika dia menyaksikan kedatangan Si Yue. Si Yue memandang Zhu Xiaomei dan tersenyum sedikit. Kakashi, ada apa hari ini? Zhu Xiaomei bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Si Yue berubah sedikit merah, tapi dia tidak berbicara. Zhu Xiaomei merasa aneh, tetapi tidak peduli, hanya melanjutkan. Kakashi, aku minta maaf, aku tidak bisa menghiburmu malam ini, tidak ada daging kelinci. Zhu Xiaomei memandangi Si Yue dengan menyedihkan. Tepat setelah Zhu Xiaomei selesai berbicara, Si Yue mengeluarkan dua kelinci dari belakang. Wow, saudari Si, apakah Anda akan menghitung? Bagaimana Anda tahu bahwa saya khawatir tentang makanan malam ini? Zhu Xiaomei menatap kelinci dan menatap Si Yue dengan kagum. Ngomong-ngomong. Si Yue berkata dengan canggung. Bahkan, Si Yue juga berpikir bahwa daging kelinci panggang Zhu Xiaomei lezat, yang membawa dua kelinci lagi. Hanya karena wajahnya, dia sangat malu untuk mengatakan bahwa daging kelinci yang dia makan sehari sebelum kemarin itu lezat, tetapi dia ingin memakannya hari ini sebelum memanggil dua kelinci. Melihat tampilan Si Yue, Zhu Xiaomei, yang seperti elit, belum tahu pikiran Si Yue. Tidak rusak, masih berkata dengan manis, saudari Si, Anda akan tinggal malam ini untuk makan, saya akan menghadapinya dulu. Si Yue mengangguk sambil tersenyum dan berhenti berbicara, dia melirik Zhu Hengyu dan Zhu Dachang yang tertidur di tanah, lalu mengabaikannya. Mereka menemukan tempat untuk bermeditasi dan beristirahat menunggu daging kelinci-kelinci Zhu Xiaomei. Saat aroma daging kelinci panggang perlahan menyebar, keduanya jatuh koma dan terbangun. Selera apa? Selera apa? Zhu Dachang berbaring di tanah, mengendus aroma di udara. Zhu Hengyu juga mengerutkan hidungnya dan sedikit bangun. Daging kelinci menjadi lebih baik. Zhu Xiaomei berteriak sambil tersenyum sambil melihat dengan hati-hati daging kelinci di atas api. Zhu Hengyu duduk, menggosok matanya dan menatap Zhu Xiaomei, yang sedang memanggang daging kelinci, dan kemudian melihat sosok putih di kejauhan dan berkata, kamu di sini lagi. Si Yue membuka matanya dan melihat ke arah Zhu Hengyu. Dia mengatakan ya, menyapa, lalu mengabaikannya. Zhu Xiaomei sangat senang melihat Zhu Hengyu bangun. Brother Hengyu, jangan khawatir, berbaringlah sebentar, kelinci ini siap untuk dipanggang. Zhu Xiaomei berkata dengan gembira. Pada saat ini Zhu Dachang juga duduk tegak. Oh, hei, kenapa aku melukai seluruh tubuhku? Kata Zhu Dachang sambil menggosok tangannya. Ketika Zhu Dachang bangun, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata, Dachang, izinkan aku memperkenalkanmu. Berbicara, Zhu Hengyu menunjuk ke Zhu Xiaomei yang sedang memanggang daging kelinci, ini adikku, panggil saja dia Zhu Xiaomei. Gadis kecil, untungnya, aku juga bermarga Zhu. Kami adalah keluarga 500 tahun yang lalu. Zhu Dachang memandang Zhu Xiaomei dan tertawa. Zhu Xiaomei menutup mulutnya dan terkekeh, hanya untuk mengetahui dari mana hukuman Zhu Hengyu datang 500 tahun yang lalu. Kakak Dachang, Zhu Xiaomei menangis manis. Hei, Zhu Dachang menjawab seolah dia sudah makan madu. Gadis kecil, aku mendengar bahwa Hengyu mengatakan bahwa keterampilan memasakmu adalah yang terbaik, aku akan mencobanya hari ini. Kata Zhu Dachang, menatap daging kelinci panggang tanpa bergerak. Oke, Zhu Xiaomei tersenyum sedikit dan berkata, Dachang, jangan hanya melihat kelinci panggang, kamu lihat di sana. Melihat penampilan Zhu Dachang, Zhu Hengyu menyodok dan menunjuk ke Si Yue tidak jauh dari sana. Oh, Zhu Dachang melihat ke arah jari Zhu Hengyu. Ini, Zhu Dachang menatap Si Yue dengan ragu dan bertanya Zhu Hengyu. Melihat ekspresi Zhu Dachang, Zhu Hengyu sedikit terkejut, tanpa disangka-sangka, ketika Zhu Dachang melihat kecantikan seperti itu, dia tidak menanggapi. Oh, dia adalah Si Yue, yang pertama dalam tes afinitas sihir. Zhu Hengyu memperkenalkan. Oh, Zhu Dachang mengangguk dan berkata dia tahu. Zhu Hengyu benar-benar terkejut, tetapi reaksi Zhu Dachang masih sangat membosankan. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak melihat keindahannya? Zhu Hengyu bertanya dengan suara rendah. Apakah dia cantik? Zhu Dachang memandang Zhu Hengyu dengan ekspresi bingung. Bukan, Zhu Hengyu menatap Zhu Dachang dengan mata lebar. Si Yue tidak terlihat sangat baik di mata Zhu Hengyu, tetapi juga bagus. Aku pikir itu tidak terlalu tipis, ini bukan tipeku. Zhu Dachang kembali menatap Si Yue, dan kemudian berkata, jadi tipe apa yang kamu suka? Zhu Hengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibuku berkata bahwa seorang wanita dengan tubuh besar dan tubuh gemuk baik untuk memiliki bayi, kata Zhu Dachang. Ibumu tidak akan menjadi orang yang bertubuh lebar dan gemuk seperti itu. Zhu Hengyu tersenyum dengan cemberut. Ya, di mataku, ibuku adalah yang paling cantik. Aku juga akan menemukan wanita seperti ibuku menjadi menantu perempuan. Zhu Dachang berkata dengan bangga.
Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, menangis dan tertawa, dan mendesah dalam hatinya bahwa Lobak dan Cole memiliki cinta mereka sendiri. Seberapa jauh si Yue di kejauhan, bagaimana mungkin dia tidak mendengar keduanya berbicara tentang diri mereka sendiri. Hanya saja si Yue tidak bisa menahan diri, tidak bangkit, hanya sedikit mengernyit dan sepertinya berpikir tentang bagaimana memecah mayat di antara keduanya yang tidak jauh. Oke, kamu bisa memakannya. Zhu Xiaomei mengangkat daging kelinci dan berteriak pada ketiganya. Zhu Dachang mendengar bahwa daging kelinci akhirnya dipanggang, dan bergegas ke adik perempuan Zhu, menunjukkan ekspresi kerinduan. Zhu Hengyu juga berdiri. Luka Zhu Hengyu dan Zhu Dachang semuanya telah disembuhkan pada saat ini karena obat penyembuhan suci Moyang Jianzong. Zhu Dachang tidak bisa berjalan sepenuhnya karena cerukan parah. Tapi Zhu Hengyu bisa berjalan normal setelah istirahat sore. Aktivitas dan aktivitasnya, Zhu Hengyu merasa lukanya hampir sembuh. Tidak jauh, si Yue juga berdiri dan datang ke api unggun. Ketika si Yue tiba, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang merasakan aroma wangi datang. Saudari Si, kamu di sini. Zhu Xiaomei membungkus dedaunannya terlebih dahulu, mematahkan kaki kelinci, dan menyerahkannya kepada si Yue. Terima kasih. Si Yue tersenyum dan mengambil daging kelinci, berterima kasih dengan sopan. Saudaraku Dachang lagi. Zhu Xiaomei mematahkan satu kaki kelinci lagi ke Zhu Dachang. Aku akhirnya mendapatkan keterampilan gadis kecil itu. Zhu Dachang duduk di tanah dan mengambil kaki kelinci lainnya di tangan Zhu Xiaomei. Kakak Hengyu, ini untukmu. Zhu Xiaomei mengambil sepotong daging dari kelinci dan menyerahkannya kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mengambil daging kelinci dan menggosok kepala Zhu Xiaomei dan berkata, terima kasih, ayo makan bersama. Bagus. Zhu Xiaomei menjawab dengan manis. Embusan angin menyapu awan. Hanya saja kelinci terlalu kecil, si Yue memiliki sedikit nasi, dan kaki kelinci sudah cukup. Zhu Xiaomei tidak bisa makan banyak. Tapi Zhu Hengyu dan Zhu Dachang lapar. Terutama Zhu Dachang, belum lagi kaki kelinci kecil itu, bahkan beberapa kelinci lagi tidak cukup baginya untuk makan. Tapi si Yue tidak peduli. Setelah makan daging kelinci, setelah berterima kasih padanya, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Melihat Zhu Dachang yang masih mengerang, Zhu Hengyu berkata sambil berteriak, aku akan kembali dan bertarung dua pertandingan. Kakak Hengyu. Zhu Xiaomei memasang tampang khawatir. Tidak apa-apa, hanya beberapa kelinci, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum pada Zhu Xiaomei. Setelah berbicara, Zhu Hengyu berbalik dan jatuh ke dalam kegelapan. Setelah berjalan dalam gelap selama beberapa waktu, Zhu Hengyu tidak menemukan mangsa. Setelah mengobrak-abrik pohon untuk sementara waktu, Zhu Hengyu tiba-tiba menemukan sesuatu di kejauhan. Kemudian Sun Seng melihat ke atas. Zhu Hengyu berjalan sebentar, dan tiba-tiba menemukan cahaya redup di kejauhan. Kenapa di tengah malam, masih ada orang di hutan? Zhu Hengyu ingin maju dan menyapa, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia menyusut ke rumput dan perlahan-lahan bergerak mendekat. Saat dia bergerak maju, Zhu Hengyu melihat situasi di bawah cahaya api. Saya melihat beberapa orang berbaju hitam berdiri di atas api, tetapi mereka masih jauh. Zhu Hengyu tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi hanya mendengar beberapa kata dengan tidak jelas. Sekte Pedang Ajaib. Respon batin. Yang mati. Hanya ada 9 yang tersisa hanyalah beberapa kata yang samar-samar ini, tetapi itu mengejutkan hati Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak begitu yakin tentang tebakan di hatinya, dia ingin bergerak lebih dekat dan mendengarkan dengan jelas. Itu hanya suara tiba-tiba kali ini. Siapa itu? Pria berbaju hitam berseru, api langsung padam, dan ada kegelapan tak terbatas di sekitarnya. Zhu Hengyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya bisa meringkuk di rumput, menahan napas, dan mencegah orang kulit hitam untuk mempersepsikan diri mereka sendiri. Mendengarkan suara-suara di sekitar, tampaknya pria hitam itu sedang mencari sesuatu. Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan gugup. Dengan teriakan, sebuah suara datang dari kegelapan, kenapa lagi, itu ternyata rusa liar. Oke, sejauh ini hari ini, dan kemudian pilih waktu, kita lanjutkan untuk berdiskusi. Suara lain terdengar. Ya, beberapa suara muncul di sekitar mereka, merespons satu demi satu. Jelas suara yang diperintahkan adalah seorang pemimpin. Lalu ada suara mendesing, dan pria berkulit hitam perlahan pergi. Zhu Hengyu menghitung 1, 2, 3, 4. Zhu Hengyu menghitung suaranya, tetapi ada satu yang lebih sedikit. Jumlah orang yang dia lihat tadi tidak benar. Zhu Hengyu terkejut, ada seorang pria hitam di sini. Hati Zhu Hengyu yang baru saja jatuh terangkat kembali, menahan napas dan tidak membiarkan dirinya membuat suara. Setelah waktu yang lama, sebuah suara datang kepada saya dalam kegelapan dan berkata pada diri sendiri, apakah saya memiliki ilusi? Setelah suara itu selesai, ada suara berbisik lain. Mendengarkan lelaki terakhir berpakaian hitam pergi, Zhu Hengyu berdiri dengan hati-hati, dan berjalan kembali perlahan tanpa membuat suara apapun. Butuh beberapa saat, sampai Zhu Hengyu melihat gubuknya dan Zhu Xiaomei lagi. Kakak Hengyu, bagaimana kamu pergi begitu lama?
Zhu Xiaomei bertanya kepada Zhu Hengyu ketika dia melihat Zhu Hengyu kembali. Zhu Hengyu dengan canggung merentangkan tangannya dan tersenyum dan berkata, aku tidak menemukan apapun untuk dimakan. Tidak masalah apa yang saya makan. Saya menemukan beberapa jamur untuk dimakan saudara Dachang. Dia sudah makan cukup dan tertidur, kata Zhu Xiaomei. Melihat Zhu Dachang yang sedang tidur di gubuk, Zhu Hengyu merasa lega. Apa yang kamu lakukan? Zhu Xiaomei tidak percaya kata-kata Zhu Hengyu. Tidak ada, cederanya masih belum baik, dan belum ada pertandingan yang ditangkap. Zhu Hengyu bingung. Zhu Hengyu tidak ingin khawatir tentang Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei memandang Zhu Hengyu dengan setengah percaya. Hanya saja Zhu Hengyu tidak mengatakannya, dan dia tidak baik untuk bertanya lagi, hanya berkata kalau begitu tidur, dapatkan beberapa hari pelatihan, dan kamu akan siap untuk putaran pengujian berikutnya. Zhu Hengyu mengangguk dan memasuki gubuk. Zhu Xiaomei juga datang kemudian. Karena Zhu Dachang tidur di pondok sederhana yang dibangun oleh Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei dan Zhu Hengyu tidur lagi di pondok yang dibangun dengan hati-hati ini. Selamat kepada saudaramu Hengyu, Zhu Xiaomei merangkul Zhu Hengyu dan berkata dengan riang. Zhu Hengyu memandang Zhu Xiaomei di tangannya sambil tersenyum, dan berkata dengan hangat, aku pasti akan memasuki sekte pedang iblis, sehingga kamu tidak akan lagi menderita, tetapi kamu bisa memakai pakaian bagus dan makan makanan lezat setiap hari. Zhu Xiaomei mengangguk, menutup matanya dan memeluk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu dengan lembut membelai kepala Zhu Xiaomei, dan keduanya perlahan tertidur. Dini hari berikutnya, Zhu Dachang bangun sangat pagi. Bukan karena tidur penuh, tetapi karena lapar. Melihat Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei masih tidur, Zhu Dachang aktif secara fisik, dan dia merasa tidak ada masalah, jadi dia pergi berburu sendiri. Ketika Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei bangun, Zhu Dachang telah mengemasi rusa liar, menunggu Zhu Xiaomei dipanggang. Melihat keduanya bangun, Zhu Dachang berkata, gadis kecil, cepatlah, aku akan kelaparan sampai mati, tunggu saja koki Anda memanggang. Zhu Xiaomei berdiri sambil tersenyum. Zhu Hengyu tertawa dan memarahi di belakangnya, apakah itu tidak cukup bagimu untuk makan begitu banyak tadi malam? Zhu Dachang dengan jijik berkata, itu cukup bagi Laozi untuk menjahit giginya. Kamu banteng. Zhu Hengyu berkata dengan jempol pada Zhu Dachang. Segera aroma daging rusa keluar. Mencium aroma barbecue, perut Zhu Dachang sepertinya bergemuruh. Gadis kecil, apa kamu baik-baik saja? Zhu Dachang bertanya, duduk lurus di api unggun dengan matanya lurus, menatap daging rusa. Belum, saudara Dachang menunggu sedikit lebih lama, Zhu Xiaomei memandang Zhu Dachang dengan ekspresi lucu. Bagus. Jawab Zhu Dachang. Kamu makan, kamu harus menunggu sebentar, mari kita ambil kayu bakar dulu. Zhu Hengyu memutar matanya ke arah Zhu Dachang dan berkata, pergilah sendiri, aku lapar dan tidak punya energi, Zhu Dachang berkata kepada Zhu Hengyu, tetapi matanya terus menatap daging rusa. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, menangis dan tertawa, dan harus mengambil kayu untuk dirinya sendiri. Saat mengambil kayu bakar, Zhu Hengyu memikirkan apa yang terjadi semalam. Menurut apa yang mereka katakan, mereka yang berkulit hitam sepertinya merencanakan sesuatu. Sekte pedang ajaib, Neiying, hanya 9 yang mati. Zhu Hengyu menyimpulkan dari kata-kata ini bahwa mungkin kelompok orang hitam ini mengatur respon internal di antara sekte pedang iblis domba. Awalnya ada 10, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi, dan 1 mati, hanya menyisakan 9. Tetapi dengan ini saja, Zhu Hengyu tidak bisa tahu lebih banyak. Dia tidak tahu siapa kelompok orang kulit hitam, apa tujuan mereka, dan siapa yang harus berada di dalam, siapa yang mati, dan siapa 9 orang yang tersisa. Ini hanya bisa diselidiki setelah Zhu Hengyu benar-benar memasuki sekte pedang setan. Ketika Zhu Hengyu mengambil kayu dan kembali, Zhu Dachang sudah mulai makan. Melihat 1 kaki rusa telah dimakan dengan hanya tulang yang tersisa, Zhu Hengyu bergegas maju untuk meraih kaki rusa lainnya, kamu makan perlahan, dan tinggalkan kami beberapa. Tenang, di masa depan aku akan bertugas berburu, untuk memastikan bahwa ada daging rusa untuk dimakan setiap hari. Kata Zhu Dachang sambil memasukkan daging ke mulutnya. Yah, sangat lezat. Kerajinanmu sangat bagus, Xiaomei. Zhu Dachang memuji Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei tersenyum sedikit. Oke, kalau begitu kamu bertanggung jawab untuk berburu, aku bertanggung jawab untuk mengumpulkan kayu bakar, dan adik perempuan bertanggung jawab untuk memasak. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang sambil tersenyum. Oke, Zhu Dachang berjanji untuk turun. Melihat penampilan makan Zhu Dachang, Zhu Hengyu tidak lagi sopan. Setelah menyapa gadis kecil itu untuk makan dengan cepat, dia juga memakannya. Dengan cara ini, 3 orang jelas datang selama 3 hari. Zhu Dachang berbicara dan berbicara, dia benar-benar pergi berburu setiap hari, dan dia bisa memukul setiap waktu. 3 hari berburu tidak hanya memungkinkan ketiganya mengisi perut mereka, tetapi juga membuat pakaian untuk mereka bertiga. Karena pakaian yang telah digigit oleh serigala sebelumnya sudah compang camping, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang hanya mengenakan kulit binatang. Zhu Xiaomei memotong sepotong dan membuat rok kecil.
Zhu Dachang mengenakan kulit serigala, dan Zhu Hengyu mengelilingi kulit rusa. Pada hari ujian, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang berdiri di alun-alun, menarik banyak cahaya. Yo, bukankah ini dua yang terakhir? Mengapa mereka masih memakai jangat? Wang Yao menyaksikan Zhu Hengyu dan Zhu Dachang datang dan mengejek. Siapa cucu-cucu ini? Zhu Dachang tidak mengenal mereka berdua dan menoleh untuk bertanya kepada Zhu Hengyu di sebelahnya. Jiaoliang Joker, jangan pedulikan dia. Zhu Hengyu menatap Zhu Dachang tanpa memandang Wang Yao. Dua sampah, dua yang terakhir juga malu mengatakan bahwa kita melompati badut balok. Wang Yao tidak marah, dan terus menertawakannya. Kamu, Zhu Dachang tidak bisa mendengarnya, hanya ingin mengambil pelajaran, tetapi dihentikan oleh Zhu Hengyu. Melihat mata Zhu Hengyu, Zhu Dachang menjadi tenang, mendengus, dan menyeberang Zhu Rui dan Wang Yao dengan Zhu Hengyu. Ngomong-ngomong, Zhang Xide memintaku untuk memberitahumu, mengatakan kamu sedang menunggu. Zhu Hengyu melewati mereka berdua dan kembali ke mereka. Mendengar Zhang Xide, Wang Yao tampak ketakutan, dan wajah Wang Rui tidak wajar. Dengan terkekeh, Zhu Hengyu tidak lagi mengabaikan kedua pria itu dan menemukan tempat untuk berdiri bersama Zhu Dachang. Wang Rui dan Wang Yao bertukar pandang, bertekad untuk menghapus Zhu Hengyu. Pada saat ini, gerbang gunung terbuka lebar, dan para penatua yang memimpin sekte pedang setan domba berdiri di depan gerbang gunung lagi. Aku akan mengumumkan situasi kemarin dulu, kata kepala setelah suara-suara di sekitarnya mereda. Kemarin ada total 500 orang yang lewat dan lebih dari 1000 dihilangkan, termasuk lebih dari 200 dengan kekuatan fisik, lebih dari 200 terluka, dan 10 tewas. Mendengar bahwa 10 orang sudah mati, kerumunan orang meledak. Karena ini adalah pertama kalinya sejak Sekte Pedang Iblis merekrut murid-muridnya, orang mati muncul di tingkat ketiga. Mendengar yang mati, Zhu Hengyu sangat tenang, karena satu orang masih mati di depan matanya sendiri. Zhu Dachang juga tidak menganggapnya serius. Mereka berdua meninggal 9 nyawa kemarin dan hampir mengambil nyawa mereka bersama, jadi mereka tidak peduli dengan almarhum. Tetapi Wang Rui dan Wang Yao mendengar almarhum, tetapi wajah mereka banyak berubah, karena di antara 10 orang yang meninggal itu, ada Zhang Xide, dan kematian Zhang Xide tidak dapat dipisahkan dari mereka. Setelah diskusi berikut secara bertahap mereda, kepala berkata lagi, mereka yang mati, Sekte Pedang Iblis kita akan memberikan pensiun, dan kerabat orang mati akan datang kepada kita ketika saatnya tiba. Lalu bagaimana kamu tahu kalau mereka adalah saudara orang mati? Sebuah suara datang dari kerumunan dan bertanya. Kami memiliki cara kami sendiri, tetapi kami tidak di sini untuk menjelaskan kepada Anda, kata kepala sambil tersenyum. Suara keraguan muncul kembali di antara kerumunan. Kali ini, pemimpin itu tidak peduli, tetapi hanya berkata, saya ingin memberi selamat kepada 500 orang yang hadir yang lulus tes tingkat ketiga dan berhasil memasuki tes tingkat keempat. Baru kemudian kerumunan itu tenang dan terus mendengarkan kata-kata tuannya. Tes tingkat keempat ini masih sama seperti sebelumnya, tetapi ini adalah tes daya tahan. Kata kepala, mengangkat suaranya. Setelah menunggu kerumunan mengajukan pertanyaan, kepala melanjutkan dengan mengatakan, tes ketahanan ini sama seperti sebelumnya. Tes ini mengadopsi dua jenis tahan panas dan tahan dingin, dan setiap orang dapat memilih satu sesuai dengan daya tahan mereka sendiri. Ada diskusi lain di antara kerumunan. Hei, kalau aku benar-benar memilih tes panas. Kenapa? Karena ada wanita cantik seperti si Yue, kamu berpikir tentang hal itu, pemandangan harum seperti apa yang akan meneteskan keringat dan keringat. Suara celaka datang dari para penonton. Bukan hanya si Yue, tapi semua penguji wanita yang hadir mengerutkan kening. Yang mana yang kamu pilih? Zhu Dachang bertanya pada Zhu Hengyu dengan mengabaikan pikiran orang-orang yang tidak penting ini. Zhu Hengyu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata tes resistensi dingin. Pahlawan melihat hal yang sama, dan ternyata menjadi saudara. Aku bahkan curiga bahwa kita mungkin bersaudara. Zhu Dachang memeluk bahu Zhu Hengyu dan menyindir. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dengan air mata dan tertawa. Dia hanya ingin berbicara, tetapi terganggu oleh kepala panggung. Oke, ikuti Penatua Wang jika Anda ingin pergi ke tes ketahanan panas. Penatua Wang menunjuk ke Penatua Wang yang bermasalah. Ikuti Penatua Hou yang ingin pergi ke ujian resistensi dingin. Penatua Hou mengarahkan jarinya ke insang monyet lagi. Ya, 500 orang yang hadir tiba berbarengan, kemudian masing-masing mengikuti kedua tetua dan memasuki gerbang gunung. Hanya saja semua pria yang masuk dalam tes tahan panas hanya beberapa pria yang masuk dalam tes resistensi dingin, dan sisanya adalah wanita. Su Ziyun bebas memilih tes tahan panas. Sekelompok pria menyaksikan sekelompok wanita mengikuti Penatua Hou ke ujian tahanan dingin, dan diam-diam menyesalinya. Faktanya, wanita-wanita ini juga merasa tidak nyaman. Wanita sudah sifatnya dingin, sangat canggung untuk menjalani tes ketahanan dingin, tetapi pria yang melihat tes ketahanan panas terlihat sangat merepotkan. Hardy, tes. Setelah berdiskusi, saudara-saudara Wang Rui dan Wang Yao memilih satu tes tahan panas dan satu uji tahan dingin. Kedua tidak tahu apakah mereka tahan panas atau tahan dingin.
Jadi, setidaknya ini dapat memastikan bahwa salah satu dari keduanya dapat lulus tes. Zhu Dachang memilih tes ketahanan dingin hanya karena dagingnya lebih tebal dan berpikir dia sangat tahan dingin, jadi dia memilih tes ketahanan dingin. Adapun Zhu Hengyu, itu juga karena dia kedinginan sejak dia masih kecil, jadi dia memilih tes resistensi dingin. Sekelompok orang mengikuti Penatua Hou di Jalan Moyang Jianzhong. Penguji perempuan yang dipimpin oleh Si Yue berjalan di depan, diikuti oleh puluhan penguji laki-laki. Wang Yao ada di antara mereka, dan Zhu Hengyu dan Zhu Dachang pada akhirnya, tidak ingin memiliki lebih banyak kontak dengan orang-orang ini. Setel, siapa dua orang yang menyebalkan itu? Zhu Dachang bertanya pada Wang Yao ketika dia kembali menatap Zhu Hengyu. Zhu Hengyu melihat ke kejauhan, dan mengatakan hal itu secara rinci kepada Zhu Dachang. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Zhu Dachang hanya bisa marah, ketiganya benar-benar bukan benda. Kamu tidak perlu memperhatikan, tunggu sampai mereka membersihkannya nanti. Zhu Hengyu tidak membiarkan Zhu Dachang mengurus masalah ini. Salah satunya karena Zhu Hengyu tidak ingin membuat masalah menjadi lebih rumit. Kedua, Zhu Hengyu ingin menyelesaikannya sendiri. Dua orang ini, setelah mendengarkan Zhu Hengyu, Zhu Dachang tidak lagi menanyainya, tetapi hanya memutuskan bahwa jika dua orang ini suatu hari menghalangi jalan kemajuan Zhu Hengyu, dia pasti akan menghancurkan kedua orang itu hingga puluhan ribu mayat. Apa yang dilakukan wanita bernama Si Yue itu? Zhu Dachang tampak seperti bayi yang penasaran. Ini, Ping Sui hanya bertemu. Zhu Hengyu awalnya ingin memberitahu Si Yue tentang invasi gubuk mereka, tetapi kemudian berpikir itu tidak perlu dan tidak mengatakannya. Oh, begitu. Zhu Dachang lega. Tapi Zhu Dachang berpikir lagi dan tiba-tiba menoleh dan bertanya, apakah kamu tidak menyukainya? Zhu Hengyu mendengarkan Zhu Dachang semakin tidak bisa diandalkan, dia hanya bisa memutar matanya, memalingkan muka, dan mengabaikannya. Zhu Dachang makan sup pintu tertutup, dan tidak lagi mempertanyakan, hanya melihat Zhu Hengyu dan Si Yue, sudut mulutnya sedikit terbalik, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku. Kerumunan datang ke sebuah gua dalam waktu singkat. Ini adalah tempat untuk uji ketahanan dingin. Penatua Hou berhenti dan menunjuk ke depan. Semua orang melihat ke atas dan melihat tiga karakter besar tertulis di mulut gua-gua yang sangat dingin. Lubang ini adalah tempat kamu menguji. Kamu harus ingat bahwa kamu harus keluar ketika tubuhmu tidak bisa membawanya. Jangan berani. Setiap tahun tes ketahanan ini untuk membekukan atau memanaskan beberapa orang. Kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah penjelasan, tekan maju. Organ, gua terbuka dengan keras. Dengan pembukaan lubang yang terbuka lebar, semburan hawa dingin datang, dan para penguji tidak bisa tidak berperang dingin. Oke, ayo masuk. 20 orang yang tetap pada akhirnya dianggap memenuhi syarat. Penatua Hou melihat ke kerumunan dan berkata. Semua orang menjawab, dan memasuki gua yang sangat dingin satu demi satu. Melihat semua orang masuk satu demi satu, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang tidak menunda, dan memasuki gua satu demi satu. Setelah memasuki gua, keduanya merasa dingin. Oh, ini cukup dingin. Zhu Dachang menggigil kedinginan, dan kemudian berkata. Zhu Hengyu juga merasa sedikit kedinginan dan mengangguk. Menyaksikan semua orang menemukan tempat duduk dan beberapa orang berdiri di sudut, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang juga menemukan tempat dan duduk. Ada lusinan penguji pria di sekitar Si Yue, setelah dia jijik olehnya, beberapa wanita berkumpul di sekitarnya, beberapa orang berkerumun bersama, tetapi itu tidak memberi kesempatan kepada pria yang ingin mengirim kehangatan. Dan Wang Yao menemukan sudut untuk duduk dan mulai bermeditasi dengan tenang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.